Mbak Sisol nih ya, sekarang kita berbicara tentang tes DMI. Tes DMI itu berhubungan dengan anak ya Mbak ya? Nah, berarti ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak? Banget. Mengapa harus tumbuh kembang anak Mbak? Ini, kalau kita berbicara tentang tes DMI, pasti identik juga tentang dunia anak, gitu kan? Iya. Nah, kaitannya pasti kalau berbicara dengan anak-anak, gimana tumbuh kembang anak tersebut kan? Nah, dengan tumbuh kembang tadi, pastilah kita pengen anak kita nantinya kan hidup secara mandiri ya. Nah, untuk itu penting juga untuk menumbuh kembangkan potensi yang dia miliki, supaya nantinya target untuk mencapai dia mampu untuk lebih mandiri tadi, katanya dengan tumbuh kembang itu bisa lebih optimal. Lebih optimal gitu ya. Terus pasti ada tumbuh kembang yang baik gitu ya. Bagaimana menurut Mbak tumbuh kembang yang baik itu? Tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak itu sebenarnya kalau berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada dua. Tumbuh kembang secara fisik dan yang kedua adalah tumbuh kembang secara mental. Nah, kalau tumbuh kembang secara fisik itu pasti jauh lebih mudah kan ya. Kita kalau berbicara tumbuh kembang fisik itu anak diberikan gizi atau nutrisi yang baik, itu pasti akan lebih berkembang secara fisiknya, asal tidak kekurangan maupun tidak berlebihan. Kalau kaitannya dengan tumbuh kembang secara mental atau psikologis, ini agak sedikit rumit. Artinya sedikit rumitnya adalah harus fokus, harus dilihat apa yang menjadi potensialnya. Yang tadi katanya dengan tumbuh kembang itu tadi sendiri. Nah, dari tumbuh kembang mental ini kita bisa melihat visinya anak ini mau dikembangkan ke arah mana, dilihat dari potensinya tersebut, nantinya akan selaras dengan minat dan bakat yang dia miliki. Akhirnya nanti finalnya, hasilnya, yang namanya tumbuh kembang anak tidak hanya berkembang secara fisiknya saja, tetapi secara mentalitinya juga dia akan berkembang dengan baik. Berarti orang tua sendiri juga harus fokus terhadap perkembangan mental dan minat bakatnya. Iya benar. Supaya untuk mengetahui. Justru ini yang namanya pertumbuhan baik itu fisik maupun mentality ini adalah tugas utama dari orang tua. Iya. Nah, berbicara tentang peran orang tua tadi yang sangat penting itu Mbak ya, untuk melihat perkembangan dari anak itu sendiri. Adakah pola asuh yang efektif untuk diperankan oleh orang tua? Ada pastinya, karena orang tua sangat berperan kaitannya tadi dengan pertumbuhan baik secara fisik maupun secara mental untuk anak-anak ya. Kaitannya dengan pola asuh, sebenarnya ada beberapa model tentang pola asuh itu. Yang paling dikatakan baik atau efektif dalam mengasuh anak itu yang pertama adalah yang fokus pada potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Dengan melihat potensi unggulnya dari si anak ini, orang tua juga dalam proses pengasuhannya dia tidak terlalu yang menekan ataupun memaksa dalam memberikan pengasuhan terhadap anak. Karena kalau kita misalnya memberikan pola pengasuhan yang terlalu demokratis, efeknya kalau demokratis kan malah justru terlalu membiarkan begitu saja, tidak ada aturan yang jelas begitu. Efeknya pada anak, ya akhirnya anak menjadi bebas merdeka gitu kan. Kalau yang kedua itu misalnya yang terlalu mengekang nih, orang tuanya yang menjadi terlalu otoriter, itu juga tidak efektif juga terhadap pengembangan potensi baik tadi secara pertumbuhan secara fisiknya maupun secara mentalnya. Jadi memang harus tetap terarah ya Mbak, meskipun bebas tapi terarah. Iya, tetap diarahkan pada potensi yang dimiliki. Karena memang banyak orang tua yang tidak mengerti potensi anaknya, sehingga dia memaksakan. Benar. Jadi memang yang harus dikenali orang tua supaya tahu anaknya betul itu seperti apa, ya kenali dulu dari potensi unggulnya gitu. Memang yang paling mudah dengan proses pengamatan ya, gitu kan, dengan mengamati anak saya ini bakat unggulnya letaknya di mana sih. Dari situ kemudian orang tua bisa melihat dan kemudian orang tua bisa langsung mengeksplor, oh anak saya berbakatnya misalnya di bidang musik, dikembangkanlah di situ. Dan ini sangat berhubungan juga dengan bagaimana si orang tua tersebut, terutama ayah dan ibu, berperan serta untuk mengasuh putra-putrinya. Oh iya, begitu ya Mbak ya.